Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat bahasa Indonesia? Bertemu lagi dengan saya, Ibu Kurniawati MPD, guru mata pelajaran bahasa Indonesia kalian. Saat ini Ibu akan menjelaskan bab kedua yang penting untuk kalian simak dengan saksama dengan judul mengemukakan pendapat melalui teks eksposisi. Perhatikan baik-baik. Anak-anak, di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, mengemukakan pendapat itu adalah hak kalian. Kalian boleh, tidak perlu khawatir dan takut. Apa yang kalian katakan itu keliru bahkan salah. Yang harus kalian siapkan adalah agar ketika yang kalian sampaikan itu benar adanya. Kelak di dalam pelajaran bab ini kalian akan menemukan bagaimana kalian bicara dengan baik. Jadi tugasnya satu, tapi penting untuk kalian simak dengan saksama, yaitu kalian betul-betul mengemukakan pendapat. Anak-anak yang Ibu sayangi, perhatikan baik-baik apa itu eksposisi. Ketika kita berbicara tentang expose, maka kalian perlu menjelaskan atau menerangkan sesuatu secara baik dan betul-betul dapat menyampaikan argumen kalian dengan sangat baik. Seperti apa? Yaitu ada dua hal, yakni fakta dan opini. Apa itu fakta? Fakta adalah pendapat yang kalian sampaikan berdasarkan kenyataan, tapi konteksnya adalah real kenyataan. Sedangkan yang disebut dengan opini, dia betul-betul pendapat yang sejatinya dikemukakan dari subjektivitas seseorang. Contoh, ketika kita melihat kejadian, apa kejadian itu? Siapa yang kalian temui di tempat itu atau siapa yang mengatakannya? Lalu di mana? Kapan? Berapa? Itu merupakan hal-hal yang terkait dengan fakta. Artinya, hal ini bisa kalian lakukan secara nyata. Kalian sampaikan dari apa yang kalian peroleh secara panca indera kalian. Fakta. Jangan dibohongi, tidak boleh dibohongi. Dia hadir melalui konsep real atau kenyataan. Oleh sebab itu, hal-hal yang terkait dengan fakta biasanya bentuknya sudah dalam bentuk yang sangat jelas gambarnya, waktunya, berapa banyaknya, dan tahunnya. Di dalam sebuah wacana sangat terlihat bentuk-bentuk fakta. Bagaimana dengan opini? Opini pun tidak sama tentunya dengan fakta. Karena opini biasanya digambarkan dengan jawaban-jawaban yang berbeda satu dengan yang lain. Karena biasanya ditanyakan dengan kata bagaimana. Dan yang kedua, mengapa? Perhatikan baik-baik. Bila pertanyaan ini Ibu lontarkan ke banyak orang, maka kita memperoleh jawaban yang beraneka ragam. Itulah yang disebut dengan opini. Jadi bukan kenyataan, tapi hanya tanggapan tidak nyata, belum terjadi, atau baru akan terjadi, dan atau kemungkinan-kemungkinan. Jadi anak-anak, ketika kita belajar tentang pendapat melalui teks eksposisi, kalian belajar ya untuk meriset, belajar untuk menemukan apakah yang kalian akan sampaikan itu fakta atau opini. Nah, di dalam kegiatan bab 2, Ibu juga ingin kalian mengetahui supaya kalian semua bisa mengalami hal-hal
yang berkaitan dengan mengemukakan pendapat. Perhatikan baik-baik. Kalau kita bicara dengan orang, maka tatapan mata, kemudian gestur itu juga menjadi ciri spesifik dari seorang yang mau belajar dengan baik untuk berhadapan dengan banyak orang. Saat ini Ibu mengajarkan kalian sesuatu supaya kalian mengalaminya. Artinya beberapa waktu ke depan Ibu memiliki tugas presentasi di dalam video yang terbatas, waktunya tentunya, dan atau Jimit. Semoga Ibu bisa menemui kalian di dalam Jimit tentunya. Mengapa? Karena saat ini di sela-sela waktu diklat Ibu. Ibu berdoa untuk kalian, semoga kalian sukses. Kalian bisa belajar bahasa Indonesia dengan baik, mendapatkan manfaatnya. Dan doakan Ibu, saat ini Ibu juga masih diklat calon kepala sekolah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan segala permintaan dan cita-cita kita semua. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak, Ibu telah melengkapi banyak sekali bahan bacaan untuk kalian. Ibu berharap bacaan-bacaan itu bisa dimaknai oleh kalian untuk memperoleh banyak gambaran mengenai belajar bahasa Indonesia di kelas 10 ini. Ingat ya, ada perbedaan yang sangat signifikan. Laporan bentuk observasi yang memang dibuat berdasarkan detil-detil dan juga manfaat. Sedangkan untuk yang eksposisi berdasarkan tadi hal-hal yang kalian kemukakan, yaitu memiliki fakta dan juga opini dengan baik. Artinya, dua teks ini akan memberikan manfaat di dalam kalian berbicara. Ibu berharap kalian menjadi anak-anak yang punya potensi lebih, kembangkan terus, tidak rebahan, dan bila ada hal-hal yang terkait dengan yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi koordinator mata pelajarannya. Yang selanjutnya bisa juga disampaikan melalui GCR personal dengan Ibu untuk saat ini ya. Baik, latihan kalian adalah yang pertama, kalian lakukan pengerjaan dalam bentuk menulis teks eksposisi tentang hal yang ingin kalian sampaikan dalam bentuk pendapat. Kalian lakukan dengan baik, perhatikan sekali struktur-struktur dan langkah-langkahnya, kemudian cantumkan juga kebahasaan atau hal-hal yang terkait dengan cara mengungkapkannya dengan baik, tentunya dengan bahasa yang baik dan benar. Anak-anak yang Ibu sayangi, Ibu berharap tugas merangkum misalnya itu bukan menjadi satu kewajiban setiap saat bertemu dengan Ibu, tetapi bisa kalian kumpulkan yang relatif lama. Artinya Ibu ingin di sela-sela aktivitas kalian tidak perlu diinstruksikan, kalian sudah melakukan rangkuman atau merangkum bab-bab yang terkait dengan buku biru Kemendikbud dan juga modul di dalam buku tulis kalian. Begitu. Untuk apa? Untuk bahan belajar kalian tentunya. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita tatap muka, itu semua dapat dikumpulkan. Tapi bila kalian tidak sabaran untuk bertemu, kalian bisa kok memfoto aktivitas-aktivitas kalian terkait merangkum langsung bersamaan dengan attachment tugas-tugas yang bisa kalian buat. Begitu. Ingat ya anak-anak, jangan dijadikan satu beban, tapi tetap kalian laksanakan secara prosedural keinginan-keinginan pelajaran atau keinginan-keinginan kompetensi dasar bahasa Indonesia yang perlu kalian pahami.
Kita sudah masuk 2 bab, tentunya kalian juga harus lebih maksimal lagi belajar ya. Ingat, gali terus potensi kalian. Maju bersama, hebat semua. Sekian dari Ibu Kurniawati MPD bersama kalian, siswa-siswi SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.